Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar sembah dan puji kami Tuhan boleh naik di hadapan tata-Mu yang kudus, berkenan di hati-Mu Tuhan. Mari Bapa pagi ini, Kau yang siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah perisai bagi setiap kami Tuhan, dan kami percaya Bapa, mari biar pagi ini Tuhan kami boleh menangkap, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertata di atas segalanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Hari ini kita mau belajar tentang perisai iman, ya. Judulnya adalah perisai iman. Ketika saya dapat tentang hal ini, kita kan sama-sama tahu bahwa kita punya yang namanya selengkap senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, dan yang keempat adalah tentang perisai iman. Kenapa kita mau belajar tentang perisai iman? Karena saya tahu dan saya percaya bahwa ketika kita mengalami yang ajaib, ketika kita mengalami mukjizat Tuhan, iblis nggak tinggal diam. Ya, kita mendapatkan sesuatu yang ilahi yang daripada Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan lebih besar daripada iblis. Tetapi saya tahu bahwa iblis akan terus melancarkan serangan-serangan bagi anak-anak Tuhan. Kita mau buka dari Efesus 6 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya ulang sekali lagi. Dalam segala keadaan di hidup kita, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita punya musuh yang sama, yaitu si jahat, iblis. Kita punya kesamaan bahwa kita harus berperang setiap hari dalam kehidupan kita, mengalahkan semua siasat demi siasat si jahat. Tadi saya katakan ketika kita menerima bukti keajaiban Tuhan di hidup kita, itu membuat iblis itu bergetar, membuat iblis itu nggak tinggal diam. Gimana caranya supaya anak Tuhan ini kembali tidak percaya sama Tuhan? Gimana caranya anak Tuhan ini kembali tidak 100% ikut sama Tuhan? Itulah panah api yang mungkin si jahat lancarkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi hari ini kita mau katakan bahwa kita punya perisai iman di hidup kita. Amin. 2 minggu ini, dari awal Mei sampai minggu kedua ini, kita dapat makanan yang luar biasa ajaib. Amin. 2 minggu betul-betul kita dilayani oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan bagi saya ini makanan dengan porsi yang jumbo, ya, buat kita. Banyak sekali hal yang kita dapatkan, banyak sekali bukti yang kita dapatkan tentang keajaiban Tuhan, tentang mukjizat Tuhan. Saya percaya setiap firman, setiap bukti nyata yang dikerjakan di tempat ini, itulah yang harus kita ambil dalam hidup kita. Perisai iman berarti apa? Kita percaya penuh, yakin bahwa Tuhan di pihak kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau pakai selengkap senjata Allah, ada perisai iman di hidupku. Yang namanya perisai, boleh ditampilkan gambarnya tadi. Nah, itu kan kayak tameng, saudara ya. Kalau mungkin kita bisa lihat film-film perang, ada pasukan yang berkuda bawa tombak, bawa perisai. Untuk apa? Untuk melindungi. Ya. Perisai berguna untuk melindungi pasukan, untuk melindungi dari ancaman-ancaman musuh. Entah itu panah, entah itu pedang, entah itu tombak. Ketika seorang prajurit memakai perisai, dia punya perlindungan dalam hidupnya. Kita punya Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang tidak tergantikan, Tuhan yang tidak terbatas, dialah perisai
iman kita. Dialah perisai keselamatan, dialah perisai perlindungan kita, saudara. Tadi saya katakan 2 minggu ini kita mendapatkan makanan yang luar biasa. Selasa depan ada Hadasa akan kembali berkhotbah di tempat ini. Makanan yang baru lagi yang siap kita terima. Setiap firman demi firman yang kita dapatkan, itulah makanan rohani yang harus kita ambil supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Apa sih yang iblis gak suka dari kita, saudara? Yang iblis gak suka adalah ketika kita semakin dekat tinggal di dalam Yesus. Ketika kita mengalami, oh ya Tuhan tuh nyata, aku dalam kesusahan tiba-tiba ada mukjizat terjadi. I have decided to follow Jesus. Itu yang iblis gak suka dari anak-anak Tuhan. Dan dia akan memancarkan panah-panah api supaya luntur lagi kepercayaan kita sama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berjaga-jaga, lawanlah si jahat. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ketika kita percaya bahwa Tuhan perisai iman kita dan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan kita, ada sebuah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena kita mengalami nyata, real Tuhan ada buat kita. Dan gak ada alasan untuk kita gak percaya sama Tuhan. Percaya bahwa semua yang baik itu yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, amin. Apa yang kita terima dalam kehidupan jasmani kita terima pertolongan, kita terima berkat, kita terima mukjizat, kita terima kemurahan Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Dan gak ada alasan buat kita untuk kita berkata, kayaknya itu bukan dari Tuhan ya. Apa iya ini dari Tuhan? Saya bisa kok mengusahakan sendiri. Selalu dikatakan jangan kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersandarlah sama Tuhan. Dan ketika kita mengalami itu, no reason, tidak ada alasan untuk kita berkata aku gak percaya sama Tuhan. Tapi sebaliknya, itu yang akan menguatkan iman kita. Itu yang akan menguatkan perisai iman dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan, ya dan amin buat kita semua. Tuhan Yesus ketika dicobai iblis, ya ketika dia berpuasa, iblis dengan semua tipu daya, dengan semua panah-panah yang dia tujukan kepada Tuhan Yesus. Ayo sembah aku, nanti akan kuberikan kepadamu. Lihat semua kekayaan, semua hal-hal yang ajaib aku akan berikan kepadamu, asalkan kau menyembah aku. Jawab Yesus apa? Dia menjawab dengan firman, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Dia tahu bahwa firman Allah itulah perisai iman, itulah kekuatan yang bisa memadamkan semua panah-panah api si jahat. Kalau kita baca, ya nanti dibaca di rumah, Tuhan menjawab sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Menjawab bukan karena kemauan dia, kemauan Yesus, tapi dia menjawab karena firman Tuhan yang dia kuasai, yang dia pelajari, yang dia dapatkan. Dan kita itulah harusnya seperti itu, saudara. Ketika mungkin banyak masalah, ketika mungkin cobaan datang, bukan berarti kita menjadi ciut,
Tapi kita percaya ada firman Tuhan, ada perisai iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita yang akan menguatkan kita hari-hari ini. Bagaimana caranya kita punya perisai iman? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Kita sepanjang bulan ini mendengar semua firman, mendengar semua kabar keselamatan, mendengar semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Dan dikatakan dan pendengaran oleh firman Kristus. That is iman dalam hidup kita. Perisai iman ada karena kita mendengar apa yang Tuhan kabarkan dalam hidup setiap kita. Mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik tentang Kristus dapat membangkitkan perisai iman di hidup kita. Banyak yang kemarin dibagikan oleh Pastor Samson Dabas di awal bulan, lalu kemarin oleh Pastor James, banyak sekali yang kita terima. Mari dengar itu. Kalau lupa, lihat di YouTube Sion Media, ada ulasannya, ada tayangan ulangnya. Dengar setiap hari, itu akan menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kita perlu yang namanya perisai iman. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi anak-anak Tuhan yang goyah, saudara. Banyak kita anak-anak Tuhan yang istilahnya, oke, abis didoain, ya, abis diurapin, kuat, stronger. Balik ke dalam kehidupan nyata sehari-hari, masalah mungkin datang kembali, coba datang kembali, jadi hilang apa yang dia dapatkan ketika didoakan dan diurapi. Jadi lemah lagi, jadi takut lagi, jadi ciut lagi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang terombang-ambing oleh apa yang iblis lancarkan dalam situasi kehidupan kita. Melainkan kita harus jadi orang-orang yang menang dalam segala keadaan. Ingat, kita punya Yesus yang dengan kuasanya sanggup melindungi dan menolong kita. Amin. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita lahir dari Allah, amin. Dan kita bisa mengalahkan itu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, perisai iman harus kita aktifkan setiap hari. Saya belajar untuk setiap pagi, Tuhan, saya mau pakai selengkap senjata Allah. Saya sebutkan semuanya karena kita nggak pernah tahu pagi ini nanti jam 10, jam 12, jam 1 ngalamin apa, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba situasi bisa berubah. Mungkin yang pagi ini kita dalam kondisi good condition, tapi beberapa jam kemudian mungkin kita mengalami hal yang berbeda, kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal, kalau kita mengaktifkan selengkap senjata Allah di hidup kita, percayalah Tuhan menjaga hati kita, Tuhan menjaga kehidupan setiap kita. Kita perlu minta itu setiap hari sama Tuhan. Tuhan, tolong jaga hidupku, tolong jaga hatiku Tuhan, supaya aku nggak terombang-ambing, supaya aku nggak kalah dengan keadaan. Kita punya destiny menjadi kepala dan bukan ekor, amin. Menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka hari ini kita mau katakan, Tuhan, biar perisai iman aku pakai setiap hari. Aku tumbuhkan imanku yang kuat kepadamu Tuhan. Aku tumbuhkan Tuhan imanku
di dalam nama-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari semua panah-panah si jahat. Banyak yang mungkin nggak sadar bahwa apa yang kita alamin, yaitulah yang iblis kadang suka usil sama kita. Masalah, keadaan, ekonomi sulit yang membuat mungkin iman kita jadi kendor. Itulah panah-panah api yang iblis sedang lancarkan dalam hidup kita. Hari ini coba cross check diri kita. Apakah ada panah-panah api yang sedang iblis tujukan di hidup kita? Katakan, Tuhan, aku aktifkan perisai iman di hidupku, supaya panah-panah itu enggak mempan di hidupku. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuannya apa? Supaya dikatakan kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kuat gagah kita. Tapi semua karena Yesus, semua karena iman kita kepada Tuhan. Hari ini saudara, mari cek diri kita. Apa yang sedang iblis mungkin lancarkan di hidupmu hari-hari ini. Kita berkata, Tuhan, aku punya perisai iman untuk melindungi hidupku, untuk menjaga hidupku. Biar apapun yang mungkin iblis sedang serang dalam hidupku hari-hari ini tidak akan mempan di hidupku. Sebab dialah perisai dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 3 ayat 4. Mazmur 3 ayat 4 berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat dan yang mengangkat kepalaku. Saya ulang, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah Tuhan kemuliaanku dan yang akan mengangkat kepalaku. Dialah perisai yang melindungi kita. Dialah Tuhan pelindung kita. Dialah perisai pelindung kita hari-hari ini saudara. Dan Dia Tuhan yang sanggup mengangkat setiap hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Asalkan hari ini kita berkata, Tuhan, mari bangkitkan perisai imanku dalam hidupku. Biar apapun yang mungkin terjadi hari-hari ini, ya, kita katakan, aku punya perisai iman. Aku siap berdiri dengan kuat karena ada perisai iman dalam hidupku. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Tuhan di pihak kita, maka siapa lawan kita? Ya, semua masalah hadapin aja. Ya, saya percaya setiap kita menghadapi masalah demi masalah setiap hari. Tapi jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang istilahnya lari dan tidak mau menghadapi. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang berani, tangguh, kuat. Karena Tuhan ada di pihak kita. Berdoa setiap hari. Kenakan selengkap senjata Allah. Terutama bilang, Tuhan, aku mau pakai perisai iman dalam hidupku. Perisai yang melindungi aku, yang menjagai aku. Dan percayalah, kita akan melihat kuasanya bekerja dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Jadi hari demi hari katakan perisai iman, perisai iman, perisai iman.
Aktifkan itu dalam hidup setiap kita. Percayalah Tuhan akan ada bagi setiap kita. Dia nggak ninggalin kita, dia nggak istilahnya membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi Tuhan, dikatakan tadi, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Saudara, hari ini kita bicara tentang iman. Iman itu apa? Iman adalah sesuatu hal yang kita harus percaya sekalipun tidak melihat. Ya, tadi diceritakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah perisai. Ya. Nah, kita kan nggak pernah lihat dengan kenyataan mata bahwa sebenarnya kita itu sudah diberi perisai. Ya. Iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Sekalipun saat ini saudara dan saya itu tidak melihat adanya suatu perisai yang tadi digambarkan dan ada di dalam diri kita. Ya. Ada ketopong keselamatan yang sudah dipakai di kepala kita. Ada senjata yang dinamakan pedang roh di tangan kita. Kita tidak melihat dengan kasat mata, tapi yang dinamakan iman percaya sudah ada dalam hidup saudara. Ya. Sehingga kita dalam menghadapi apapun kita tahu bahwa ada perisai iman. Kamu mau, iblis itu mau menyerang apapun juga ada perisai iman. Katakan ada perisai. Dalam diri saya sudah ada perisai. Ya. Sehingga kita akan tetap kuat dan kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang Kau sudah sediakan buat kami. Engkau selalu menyediakan Tuhan. Seperti seorang ibu yang selalu menyediakan kebutuhan daripada anak-anaknya. Dan Engkau sudah memberikan Tuhan perlengkapan senjata untuk melawan kuasa kegelapan. Dan salah satunya adalah Engkau memberikan kepada kami perisai. Hari ini Engkau mengajar kami bahwa kami sudah Kau selubungi dengan perisai ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami percaya sepanjang perjalanan kami hari ini, apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan mengena kepada kami, karena Engkau sudah memberikan perisai dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Wali Kota atau Ibu Wali Kota yang kami tidak tahu apa yang akan ditentukan untuk menjadi wali kota di kota ini. Kami berdoa saat ini, Engkaulah yang akan mereka-reka sedemikian rupa Tuhan. Engkaulah yang akan mengatur sedemikian rupa Tuhan. Sampai akhirnya Engkau memilihkan seorang pribadi yang akan memimpin akan negara kota ini Tuhan menjadi wali kota. Berikan wali kota yang cinta kepadamu. Berikan wali kota yang takut akan Engkau. Berikan wali kota yang cinta kepada rakyat, cinta kepada kota ini Tuhan. Sampai kota ini akan dibangun menjadi kota yang luar biasa. Inilah doa kami. Supaya Engkau yang akan menentukan wali kota ini Tuhan. Demikian juga akan pemilihan bupati, gubernur, dan semua yang akan dilakukan. Engkaulah yang akan menentukan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk kabinet yang akan dipilih. Engkau yang akan menentukan. Tuhan, selamatkan bangsa ini dari perkara kehancuran. Inilah doa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu terjadi. Kami juga berdoa untuk resesi-resesi yang saat ini ada.
Kami minta Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara. Bapa yang di surga, kami juga berdoa berikan kepada kami benar-benar daya tahan tubuh yang luar biasa. Karena kami hari demi hari akan menghadapi perkara-perkara. Dengan adanya gelombang panas, adanya resesi dunia ini, adanya inflasi. Tuhan, ini kami tahu ini semua bakal terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah perlengkapan senjata Allah ini ada dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami akan tetap dapat eksis dan menang. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Kami tetap mau minta kepadamu keadaan bencana alam yang Kau tidak mau akan terjadi Tuhan. Mohon anugerah-Mu, Engkau turun tangan Tuhan sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak membuat kehancuran buat Indonesia maupun buat dunia ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga tetap berdoa buat lawatan Tuhan. Buat lawatan ini terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh benua-benua yang ada. Tuhan tolong supaya benar-benar terjadi perkara-perkara yang ajaib. Lawatan terus terjadi, penginjilan tidak akan terputus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belenggu cinta ini terus berada dalam hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Tidak akan terputuskan. Bahwa Engkau membelenggu kami dengan cinta-Mu. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Kau berkati tangan kami ya Tuhan dan kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini benar-benar berasal daripada-Mu. Kau pimpin perjalanan kami. Engkau yang akan menentukan langkah-langkah kami. Bapa, kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini pasti akan berhasil. Karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu kami terima dengan utuh. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.